Nah saya di situ tuh karena nggak tahuan saya mungkin ya, saya sedih gitu. Saya di makam itu ya saya ngirimin doa buat almarhum ibu saya, tapi di situ saya sempat nangis gitu dan bilang, "Ibu kok begini, nggak ada ibu." Jadi ada konflik. Saya seolah-olah disia-siain sama saudara-saudara saya gitu. Ya udah berlalu gitu aja Mas Robi. Nah pas malamnya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam alam semesta terciptalah makhluk, baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang masih menjadi rahasia dan ada yang kasat mata. Pemirsa, di program ini kami akan mengungkap sesuatu yang masih menjadi rahasia, menjadi sesuatu yang kasat mata. Selamat datang di Rahasia Batin Melampaui Mata Batin. Dalam program ini kami akan menghadirkan beberapa narasumber yang akan dicoba disembuhkan atau dibantu oleh seorang ustadz dalam mencari solusi baik bagi penyakit yang medis maupun yang non-medis. Langsung saja kita bertemu dengan narasumber kami yang pertama, seseorang yang tidak bisa mandi, bahkan mandi seminggu sekali. Jika ia mandi, ia akan mengalami pesakitan. Ini dia. Boleh ya. Oke, kita ngobrol berdua dulu boleh ya. Kalau sudah ada mulai nggak konsen atau istighfar ya sebelum ketemu Pak Ustadz. Dari data yang Mas Robi dapatkan, ibunya ini kalau mandi itu langsung mengalami gangguan gitu. awalnya sih nggak enak badan, terus kayak berasa masuk angin terus gitu ya Mas Robi ya. Udah gitu ya saya pikir udahlah masuk angin biasa, tapi terus-terusan gitu, terutama sakit kepala. Dan yang itu saya itu nggak bisa, namanya memang mandi gitu. Kalau mandi itu badan jadi meriang dan lama gitu. Oke, sebentar sebelum Ibu lanjut. Di sini di studio tamu kami semua ada yang malas mandi juga. Kalau Anda semua malas mandi, saya yakin nanti semua bereaksi satu studio ini ya. Hati-hati ya. Awalnya, cikal bakalnya waktu itu ketika nggak mau mandi, apakah memang mohon maaf kebiasaan dari kecil, ketika disuruh mandi sama orang tua selalu ngelawan, nggak mau, atau baru-baru ini saja? Awal mula sekali nih Mas Robi saya mau cerita ya. Ya, boleh. Dari 3 tahun yang lalu itu ya saya udah biasa ngalamin nggak enak badan gitu. Nah akhirnya itu tahun 2015 itu saya memutus untuk pulang kampung gitu. Karena kan kebetulan habis lebaran, biasa acara mudik gitu, tapi saya ngambilnya kan habis lebaran. Nah dari situ karena saya jujur di rumah itu, di kampung itu kan sama kakak itu ada sedikit konflik gitu ya. Ya terus akhirnya kan kebetulan karena orang tua saya itu udah meninggal gitu, biasa saya nyekar gitu ya kalau bahasa Jawa gitu. Nah saya di situ tuh karena nggak tahuan saya mungkin ya, saya sedih gitu. Saya di makam itu ya saya ngirimin doa buat almarhum ibu saya, tapi di situ saya sempat nangis gitu dan bilang, "Ibu kok begini, nggak ada ibu." Jadi ada konflik. Saya seolah-olah disia-siain sama saudara-saudara saya gitu. Ya udah berlalu gitu aja Mas Robi. Nah pas malamnya karena kondisi badan saya juga lagi nggak enak badan, terus malamnya itu di rumah saya di kampung itu ibu saya tuh datang gitu. Itu awalnya saya sakit yang kayak gaib-gaib gitu di situ. Datangnya bagaimana? Datangnya itu jadi saya kalau mau tidur gitu ibu saya tuh selalu datang gitu dan bilang udah kamu ngikut saya aja gitu. Dan sampai saya tuh nggak bisa melek sama sekali, saya tuh takut banget. Saya sampai teriak-teriak walaupun saya ada konflik sama kakak, saya tetap baik gitu.
tolong temenin saya gitu. Terus dari situ tuh saya nangis terus. Nah akhirnya pas besoknya siang-siang juga begitu, saya ketakutan yang luar biasa yang nggak pernah saya rasain dan kesedihan yang nggak pernah saya rasakan gitu. Akhirnya saya kan kebetulan di kampung itu ada teman ngaji gitu. Terus akhirnya teman ngaji ya katanya bisa dilihat sama dia, kata nggak apa-apa gitu. Nah udah akhirnya setelah seminggu saya balik lagi ke Jakarta. Nah saya pulang ke tempat mertua saya, pindah gitu ceritanya Mas Robi. Karena kan pas rumah mertua saya yang di Cilandak itu suruh saya nempatin nama suami gitu. Dan kebetulan di situ ada usaha juga gitu. Nah, saya semenjak tinggal di situ tuh udah gitu semakin menjadi-jadi terus gitu. Nambah sakit. Dan itu pun saya nggak ada sakit saya nggak wajarnya apa segala macam nggak gitu Mas Robi. Jadi sakit kepala terus meriang terus nggak bisa aktivitas lah, bisanya bengong. Ya itu tadi yang saya cerita, akhirnya teman saya kan ada inisiatif tuh ya. Ditanyain. Nah dari situ si Bu Haji itu bilang itu teman kamu ada yang ngirim gitu sakitnya gitu. Lah teman saya menyampaikan ke saya gitu. Ya saya percaya nggak percaya gitu. Ya pada dasarnya nggak percaya karena saya nggak pernah punya musuh gitu, dan perasaan saya selama ini saya jadi orang suka mengalah gitu kan. Nah akhirnya udah kamu kesana aja kan kebetulan deket juga ya sesama Cilandak gitu. Udah akhirnya saya kesana, kata si Bu Haji ini Bu ada yang ngirim gitu tapi saya nggak mau ngasih tahu soalnya ntar ibunya takut gitu. Tapi ini udah lama gitu, jadi dikeluarinya rada susah gitu. Nah ini kan kayak sudah ada hubungannya dengan kirim mengirim lah ya. Iya. Ada yang paket 1 malam, ada yang 1 minggu gitu ya. Ada yang kilat juga kirimannya ya. Nah saya nggak tahu juga nih kirimannya yang mana nih kira-kira. Bukan Mas Robi yang bisa melihat atau mungkin menganalisa. Kita langsung ketemu Pak Ustadz aja ya. Iya. Boleh? Ya pemirsa langsung saja saya hadirkan Ustadz Danu. Pak Ustadz. Tadi ketika Pak Ustadz sembari jalan dia langsung bilang saya gemeteran. Ini Oke, ini tampaknya pemirsa saya langsung saja sembari mengundang bintang tamu saya hari ini ya, seorang aktor yang sudah sangat sukses sekali dan juga menjadi seorang pengusaha. Ini ada Chand Kelvin. Chand, silakan bergabung bersama saya. Chand. Istighfar dulu ya. Tepuk tangan buat Chand Kelvin. Silakan. Istighfar dulu, istighfar. Jangan hilang dulu. Kita masih pengen dengar ceritanya. Istighfar. Ya. Atau saya mau lihat Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz ini bagaimana? Tadi mungkin Pak Ustadz sudah mendengar sejarahnya, ada konflik juga. Diawali dengan mendoakan almarhum ibunya Pak Ustadz, malah di pemakaman Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Jadi kalau saya tadi sempat sekilas mendengar ceritanya beliau, Mbak siapa tadi? Mbak Umrowati ya. Umrowati Pak Ustadz. Umrowati. Ceritanya tadi yang saya garis bawahi adalah keadaan Mbak Umrowati dengan saudara-saudaranya itu yang menjadikan Mbak Umrowati itu seperti tertekan istilahnya. Tetapi sebenarnya nggak apa-apa, itu kan sekedar ujian dari Allah Ta'ala. Harusnya Mbak Umrowati lebih mengetahui bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala melalui saudara-saudaranya. Sehingga kesedihan itu tidak berlarut-larut. Karena itulah cara Allah untuk meningkatkan keimanan Mbak Umrowati sebenarnya melalui saudaranya. Walaupun saudaranya menekan. Nah, itu kesalahan pertama di hadapan Allah. Kesalahan keduanya Mbak Umrowati adalah berbicara dengan ibunya yang sudah meninggal di makam. Itu memang dilarang sebenarnya. Karena ibu itu sudah meninggal, itu sudah tidak ada di situ lagi, sudah
posisinya itu bukan ibu, di situ di kuburan. Yang jelas itu yang dikubur itu jasadnya, di situ jasad fisik. Kemudian rohnya kembali pada Allah Ta'ala, jiwanya menunggu di alam barzakh. Kita tidak tahu. Kalau seseorang, enggak cuma Mbak Umrawati aja, seseorang berbicara dengan orang tuanya atau kekasihnya atau siapa yang sudah mati, itu nanti yang mendengar itu adalah jin. Jin itu akan mendengar.